Oke, shalom semuanya. Ya, Halo. selamat malam. Ya, Pak Agus yang luar biasa. Nanti next time Pak Markus dan Budian juga yang akan sharing. Dan temanya hari ini adalah hati Bapa. Ya, dilayani oleh Pak Febri yang dari Rock Batam. Oke, Pak Agus bisa memulai dengan doa. Oke. Setelah itu saya serahkan kepada Pak Febri. Iya, kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami akan terus belajar untuk kami terus mengenalkan Engkau. Bukan hanya mengenal, tapi kami berjalan dan kami praktek akan kehidupan yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Karena kami tahu kami mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Setiap kami yang hadir, kami percaya Kudus yang berkati, dan setiap teman-teman kami akan masuk, Roh Kudus yang berkati mereka. Terima kasih. Kami terima kebenaran malam ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, saya persilakan Pak Febri untuk bisa sharing, lalu nanti kita bisa diskusi. Silakan. Shalom, shalom semuanya. Shalom Pak Gem, shalom Budian, Pak Agus, Pak Markus. Puji Ya, Tuhan, shalom, puji shalom. syukur. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Saya masih yang paling muda, saya rasa. Ketimbang dari Pak Agus, kayaknya saya paling muda. Jadi sama-sama saya juga masih belajar. Jadi Paling muda Pak Markus di antara kita. Jadi sama-sama izin belajar, ya masih belajar membagikan sedikit demi sedikit. Tapi biarlah kita semua saling melengkapi, saling belajar. Oke, baik, kita kemarin Pak Agem memberikan kesempatan dan masih ada beberapa tema hati Bapak, saya pikir. Tapi sebetulnya Pak Agem ini sudah mengupas banyak di hati Bapak, ya, tentang hati Bapak dari minggu-minggu sebelumnya. Mengenai tentang hati Bapak, kita harus mengenal dahulu siapa Bapak itu. Baru kita bisa mengerti bagaimana sebetulnya hatinya, kerinduannya apa. Ya. Kita tahu Bapa yang kita sembah semuanya adalah Allah Bapa, Yesus Kristus itu sendiri. Di mana Pak Gem juga menyatakan Bapa dan Yesus itu satu. Ya. Jadi di mana waktu kita mengenal Kristus, maka kita mengenal Bapa. Pastinya kita semua juga ingin mengenal pribadi yang begitu sempurna. Dan siapalah kita yang tidak sempurna ini, kita selalu diberikan sukacita kasih baik daripada Bapa itu. Nah, untuk kita melihat daripada hati Bapa, kita back kembali ke waktu penciptaan, di mana Tuhan menciptakan pada mulanya semuanya kosong. Ya. Waktu menciptakan semuanya dengan firman. Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan selanjutnya. Tapi pada waktu menciptakan manusia, Tuhan menggunakan kata asa, membentuk. Ya. Jadi kalau diciptakan dari yang tiada menjadi ada. Tapi waktu manusia, Tuhan mengerjakannya dengan tangannya sendiri. Ya. Tuhan membentuk manusia, menjadikan manusia, dan mengembuskan rohnya. Maka terciptalah kita semua. Saya percaya tercipta manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya. Itu ada spesial. Itulah yang dimana kita ini sangat spesial di mata Tuhan. Nah, hati Bapa seperti kita juga. Kita semua ini, saya percaya kita semua sudah menjadi Bapa yang mempunyai anak-anak. Nah, kita bisa melihat
Bapak jasmani, Bapak sebagai yang dunia aja kita bisa mengasihi anak-anak kita. Tentunya Bapak sebagai sumber, Bapak itu mengayomi, Bapak itu memberikan tuntunan, Bapak itu mendidik. Ya, kalau anak-anak ada yang salah sedikit, pasti kita juga didik anak itu supaya menjadi benar. Nah, tapi waktu kita lihat penciptaan Bapak itu memberikan kita sebagai makhluk yang spesial. Dan tentunya kita tahu sendiri di dalam penciptaan itu Tuhan menempatkan pohon kehidupan dan pohon baik dan yang benar. Itu tujuannya memberikan apa? Supaya kita taat, supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu itu memang kedaulatan Tuhan itu melebihi daripada segalanya. Jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Nah, ini yang kita sering responin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau merenungkan juga di mana di Lukas 15 kita belajar banyak itu cerita tentang gambaran seorang bapa dan anak. Ya. Diawali dengan perbincangan para ahli Taurat dan Farisi yang mengatakan mengapa para pemungut cukai, orang-orang berdosa itu selalu datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan menggambarkan ada perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan akhirnya Tuhan menggambarkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Singkat cerita kita tahu ceritanya di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada anak si bungsu yang meminta hartanya. Nah, inilah yang tadi saya katakan dikasih kehendak bebas. Sebagai manusia, kita tahu Bapa kita itu penuh kasih. Bapa kita itu panjang sabar. Ya. Jadi Bapa kita selalu memberi. Buktinya Bapa kita punya kasih. Kasihnya tanpa syarat. Dia memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk memberikan kita kehidupan. Dan punya kerinduan apa? Kerinduan Bapa. Yohanes 17 ayat 24 mengatakan apa? Bentar, saya buat dulu. Yohanes 17 ayat 24. Katakan di situ, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dikatakan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Inilah kerinduan setiap hati Bapa. Ya, saya percaya sebagai Bapak, kita sebagai Bapak, kita selalu rindu anak-anak kita juga selalu berada di dekat kita. Kemanapun kita pergi, itu selalu kita ingin anak-anak ada dekat dengan kita. Ya, meskipun karena anak kadang udah jauh, udah pergi ke sekolah ke luar negeri atau apa, tapi anak selalu ada di pikiran kita. Nah, itulah hati Bapa kita yang di surga, apalagi ya Bapa kita yang begitu baik mengasihi kita. Jadi ini kerinduan seorang Bapa yang betul-betul dia ingin anaknya, kita sebagai anak-anaknya selalu ada dekat dengan Bapa, selalu ada hubungan dengan Bapa. Ya, cuman memang Tuhan memberikan kehendak bebas buat setiap kita meresponi apapun. Nah, kita cerita kembali ke yang Lukas 15 itu. Segala sesuatu itu memang ada respon daripada si anak. Kalau kita bisa uraikan, ya itu kejadian pastinya itu anak sudah dididik dari kecil. Waktu kecil pasti nurut, semuanya mengikuti kehendak bapaknya. Kita suruh ini, anak kecil biasanya nurut.
kalaupun nggak nurut, cuma sebentar aja dia sudah kembali lagi normal ya. Anak kecil kalau berantem pun sebentar aja sudah langsung hilang, lupa akan mudah sekali pengampunannya segala sesuatu. Jadi sama bapaknya pasti nurut, istilahnya nurut. Mulai remaja, mulai ada kehidupan dengan sekelilingnya, mulai terpengaruh dengan sekelilingnya, itu akhirnya membentuk karakter-karakter itu. Nah, kita lihat mulai dia dewasa, akhirnya dia berpikir, kayaknya mungkin lebih enak di dunia luar gitu ya. Dia pikirkan mungkin di luar itu jauh lebih enak daripada yang biasanya kita udah selalu, itulah kehidupan manusia. Saya pikirnya kalau di rumah biasa begini-begini aja. Mungkin kalau di luar lebih enak. Nah, singkat cerita dia meminta harta terlebih dahulu. Padahal bapaknya masih hidup. Ini kalau orang Chinese sudah dikatain kurang ajar. Nah, ya jadi nggak tahu diri. Orang masih hidup tapi diminta warisannya, gitu. Tapi inilah Bapak kita, selalu memberi, mengasihi. Dia memberikan apa yang kita minta, kadang-kadang Tuhan izinkan. Tuhan kadang mengizinkan kalau kita merengek-rengek, itu kadang Tuhan izinkan dikasih. Tapi nanti Tuhan sedang mengajar sebetulnya. Tuhan sedang mengajar kita. Melalui kehidupan itu, lama-lama yang penting dia akhirnya sadar apa tidak. Gitu. Tapi hatinya selalu ada buat anak ini. Bapak itu selalu ada buat anak ini. Kita bisa melihat dari kejadiannya, dia akhirnya pergi berfoya-foya menghabiskan uangnya. Setelah habis ada musibah di kota itu kota yang jauh sekali. Nah, akhirnya apa? Dia harus makan, bekerja, yang mana dulunya dia sebagai anak. Dia bisa menikmati apa yang bapaknya punya. Tapi di sini dia harus bekerja, bahkan untuk makan aja susah. Dia harus menghidupin apa yang dia butuhkan secara jasmani, kebutuhan jasmani, perutnya harus diisi, makanan yang normal tidak bisa, mau ampas babi yang dia harus makan. Itu pun tidak bisa. Singkat cerita akhirnya dia sadar. Nah, ini di sini kita belajar, kita harus sadar di dalam kehidupan kita sebagai papa dan anak, kita perlu namanya hubungan itu. Relasi kedekatan kita dengan anak dan papa itu kita sangat dibutuhkan di dalam kehidupan hari-hari ini secara khususnya, terlebih di dalam dunia yang saat ini sedang tergoncang akademi corona ini. Hari-hari ketemu, tapi kadang-kadang ketemu, tapi fisiknya ada di sini, pikirannya tidak ada di kehidupan ini. Jadi masing-masing semua berpegang HP, gadget masing-masing. Masing-masing punya kehidupan masing-masing. Nah, ini sebagai perenungan kita, apakah kita dengan Bapak demikian? Seolah-olah kita ada di lingkungan Bapak, tapi ternyata kita tidak mempunyai hubungan. Demikianlah anak si sulung. Dia ada di lingkungan Bapak. Dia ada di rumah Bapak. Dia mengerjakan apa yang pekerjaannya. Tapi ternyata hubungan dengan Bapaknya hanya sebatas tidak merasakan kepemilikan tuan dan hamba, bukan sebagai anak. Nah, waktu anak si sulung ini menyadari kesalahannya, bahwa dia sudah terputus hubungan dengan bapaknya, dia akhirnya menyadari untuk kembali. Nah, ini di sini singkat cerita, dia waktu datang, belum sempat dia datang dari jauh aja, bapaknya yang mendekati dulu. Bapaknya yang berlari mendekati kepada anaknya. Bapak selalu menunggu
kita meresponi kerinduan Bapa supaya setiap kita ini kembali terhubung dengan Bapa. Pulang kembali kepada Bapa, terkoneksi kepada Bapa. Dan Bapa selalu inisiatif, dia datang, dia memberikan rangkulan yang terbaik. Jadi ada ada penerimaan yang Tuhan memberikan kita itu tidak pernah bersyarat. Dia tidak pernah melihat siapa kita sebelumnya, apa yang sudah kita kerjakan. Inilah kasih Tuhan, kasih yang tak bersyarat. Tidak pernah melihat apa yang sudah kita lakukan. Dia membenci dosa, tapi dia tidak membenci pribadi kita. Justru sebagai kerinduannya tadi yang kita sudah baca di Yohanes 17:24, di mana Bapa berada, di situ kita berada. Jadi Tuhan berkata, Pak, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita. Untuk apa? Supaya kita semua ada bersama dengan Bapa nantinya. Jadi Tuhan rindu, ini kerinduan sebagai hati Bapa yang terdalam, bahwa kita semua anak-anaknya itu tetap terkoneksi supaya kita ada selalu bersama dengan Bapa dan menikmati apa yang Bapa punya. Sudah pasti, Bapa menciptakan segala sesuatunya, berarti segala seisi bumi ini adalah milik Bapa, yang mana kita sebagai anak-anaknya adalah ahli warisnya. Kita harusnya bisa menikmati anugerah kasih-Nya itu dengan yang ada, apa yang kita punya, itu kita bisa menikmati. Kadang kita di dunia ini punya segalanya, tapi tidak bisa menikmati. Tuhan, waktu kita terkonek dengan Tuhan, kita selalu punya, atas dasar kasih itu kita punya belas kasihan. Kita punya kemampuan menikmati anugerah, karena kita terkonek dengan Tuhan. Jadi, sebagai Bapa yang baik, kita sebagai Bapa jasmani terhadap anak-anak Bapa yang ada, diingatkan bahwa kehidupan sekarang ini bukan kehidupan yang gampang, bukan kehidupan yang mudah, karena anak-anak ini semakin hari zamannya semakin maju, teknologi semakin maju, gampang sekali bisa terhilang keluar daripada kebenaran itu. Nah, sebagai Bapa yang baik, kita bisa mencontoh sebagai Tuhan Kristus gitu, sebagai Bapa penopang kita untuk melihat dia menaruhkan dasar yang benar. Supaya kita, kalau kita mempunyai kasih kepada anak kita, kita juga kasih tanpa syarat. Dan saya percaya, kita semua mengasihi anak-anak kita, semuanya tanpa syarat. Mau anak itu nantinya gimana, anak itu mungkin ya dia merespon dengan baik atau tidak, tetap kita sebagai Bapak itu pasti kita mengasihi. Nah, itulah kasih Bapa kita di surga juga begitu. Tapi kerinduan Bapa, dia mau tetap terhubung. Dia minta kita untuk kembali. Dia rindu. Nah, tapi jati diri kita sebagai anak itu tidak pernah hilang. Coba kalau kita bayangkan anak si sulung ini kelaparan di kota itu dan meninggal di sana. Tetap sebagai anak. Tapi dia tidak bisa menikmati apa yang dia seharusnya bisa nikmati. Nah, oleh karena itu, kita di dalam kehidupan ini, kita terus kembali kepada Tuhan, untuk kita bisa menikmati sang sumber itu. Ya, Bapa itu berbicara sumber. Ya, kita menikmati apa yang Tuhan punya. Ya, jadi kadang-kadang kehidupan kita harus didasari dengan hubungan dengan Tuhan. Ya, saya percaya dalam hari-hari ini
memang ini lagi di koreksi Tuhan terus, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita lupa, kita sibuk dengan kesibukan, tapi kita melupakan yang esensinya. Jadi Tuhan mau punya relasi, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Nah, seperti waktu penciptaan Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, saya nggak tahu itu apakah langsung, kan hari ke-6 itu penciptaannya Pak Gem ya, terus hari ke-7 dia istirahat, apakah hari ke-8 itu langsung jatuh? Kan saya percaya itu pasti ada pertumbuhan, ada hubungan dengan Tuhan yang begitu baik ya. Dengan kita tahu penciptanya apa? Dibentuk, diciptakan serupa dengan segambar. Image and the likeness. Jadi saya percaya itu semua itu menggambarkan, bahkan malaikat mungkin juga bingung. Ini yang Adam, yang Hawa, ini yang Tuhan yang mana, karena segambar dan serupa. Jadi saya percaya dalam kehidupan mereka berjalannya waktu itu ada hubungan yang intim. Tapi ya itulah, kita diberikan kehendak bebas di mana apa yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Seperti si sulung mengambil keputusan untuk keluar daripada Bapak, ada resikonya. Nah, di mana resiko-resiko itu kita belajar untuk merespon dengan benar. Si sulung sadar dan kembali. Nah, ini mudah-mudahan kita semua sadar, kita saling belajar bahwa kehidupan ini kalau di luar daripada Tuhan, kita akan kehilangan sumber segala-galanya itu. Jadi saya percaya hati Bapak, Pak Gembala sudah menyampaikan, penuh belas kasih, penuh kemurahan, penuh kesabaran, pengertian, sukacita. Tapi yang paling dasar, dia adalah kasih itu sendiri. Sang Bapa adalah kasih. Jadi waktu di mana bahasa kingdom language-nya adalah kasih. Kasih itu yang memampukan kita punya kesabaran, kemurahan. Jadi mari, Bapa itu adalah kasih. Jadi di mana kita punya hubungan dengan Tuhan, kita melewatkan kasih kita itu juga untuk sesama kita. Ya, ini yang kita belajar malam hari ini, saya yang dapatkan hanya kita mau hati Bapa itu rindu, kita selalu dekat dengan Bapa. Mungkin dari yang lain bisa saling menguatkan. Ya, oke. Pak Febri, terima kasih. Jadi, mari kita sama-sama melihat tentang hati Bapa. Oke, mungkin dari yang lain, misalnya Pak Agus, Pak Markus, pengalaman hati Bapa itu seperti apa? Apakah pengertian hati Bapa yang Pak Agus, Pak Markus, dan Bapak Ibu semua pikirkan sama seperti memikirkan tentang Bapa kandung? Apakah Bapa kandung dengan Bapa surgawi dan Bapa rohani itu sama? Mari Pak Agus dulu. Kalau menurut saya, Bapak rohani dan Bapak jasmani itu pasti berbeda lah ya. Kalau Bapak jasmani itu dia akan mati-matian untuk mempertahankan anaknya. Tapi kalau rohani kan bersifat rohani. Jadi kalau jasmani dia bisa bersifat jasmani maupun rohani. Ya, anggaplah gini. Ketika saya punya anak dalam keluarga, saya akan bertanggung jawab dengan jasmani dan rohaninya. Tapi kalau saya sebagai bapak rohani, biasanya bertanggung jawab secara rohani. Ya. Untuk jasmani biasanya tidak terlalu, dia akan lebih cenderung ke rohaninya. Tetapi untuk menanamkannya, untuk menanamkan nilai rohani, saya pikir akan lebih banyak di orang tua rohani. Saya tidak terlahir dengan bapak yang rohani. Saya bapak jasmani, tetapi dia enggak rohani. Ya.
Saya dengan keluarga yang tidak non-Kristen, jadi tidak berkeyakinan seperti kita, ya mendidiknya juga mendidik seperti apa mereka pikirkan, tidak mendidik seperti kasih Bapa itu seperti apa. Mendidik dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dengan cara-cara yang mereka pikirkan, bukan dengan cara kerajaan Allah. Nah, apakah itu Sampai mempengaruhi pemikiranmu mengenai Bapa Surgawi? ketika saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, ternyata itu berbeda. Ya, jadi ketika ternyata Bapak rohani itu berbeda dengan Bapak surgawi. Kalau Bapak surgawi itu bisa menerima saya apa adanya, tapi kalau orang tua belum tentu. Ya. Kadang-kadang dengan syarat, ya, kalau kamu nilainya baik, ya, kalau kamu berhasil, kamu akan. Tapi kalau Bapak enggak, kalau Bapak surgawi tidak. Kalau Bapak surgawi dia akan menerima. Ya. Ketika saya mengaku jujur apa adanya, dia akan menerima. Tapi kalau Bapak jasmani, kadang-kadang ya masih syaratnya gini. Ya. Tapi saya belajar ketika saya mempunyai anak, ya, saya ajarkan kepada mereka, Mas, Papa lebih kamu jujur ketimbang kamu bohong. Ya. Kalau kamu bohong, Papa akan marah. Tapi kalau kamu jujur, Papa nggak akan marah. Kenapa? Papa nggak mau dibohongin, dan Papa juga nggak akan bohongin kamu. Papa juga nggak akan bohong. Lebih baik kamu jujur, Papa nggak akan marah. Papa akan, ya. Karena itu, ya. Kalau dulu, kalau mungkin orang tua saya mungkin kalau nggak jujur, ya mungkin kalau saya bohong, orang tua malah senang. Tapi kalau jujur, mungkin kayaknya masih ceplas gitu. Ya. Karena banyak orang suka dengan bohong. Tapi kalau saya enggak, kalau kamu jujur, Papa enggak akan marah. Tapi kalau kamu bohong, Papa akan marah. Nah, itu yang saya dapatkan ketika saya mengenal Bapak surgawi. Jadi suatu konsep yang berbeda. Kalau konsep orang dunia, Bapak jasmani, mereka lebih suka dengan, ya, hal yang baik. Kadang-kadang itu pun dengan banyak kebohongan yang disampaikan. Tapi ketika saya mengenal Kristus, mengenal Bapak surgawi, kasih Allah, saya enggak apa-apa, dia melakukan hal yang enggak benar, melakukan hal yang saya perintahkan, tapi dia jujur, lebih baik saya begitu ketimbang dia tidak melakukan tapi ngomong melakukan. Lebih baik kamu, contoh gini, kamu udah minum air hari ini, Papa marah, tergantung. Kalau kamu bohong, Papa marah, tapi kamu jujur, Papa tidak akan marah, kamu tinggal minum aja. Ya. Karena saya lebih baik, saya harus menanamkan nilai-nilai seperti itu. Saya tidak perlu nilai yang bohong, tapi nilai kasihnya seperti apa. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya harus membuat nilai berbeda dari ketika saya dulu menjadi anak, sekarang menjadi bapak. Saya tidak ingin seperti bapak yang dulu. Ya. Bapak sejasmani saya dulu seperti ini, dan saya tidak mau mengulangi seperti apa yang mereka lakukan. Kenapa? Saya mengenal kasih Kristus. Saya harus menanamkan nilai-nilai kasih Bapak itu kepada saya, dan saya tanamkan kepada anak-anak saya, kepada keluarga. Artinya pengalaman buruk dengan Bapak jasmani tidak harus dilanjutkan kepada putra-putri kita, putra-putri kandung kita, termasuk kalau kita sebagai Bapak rohani memiliki pengalaman buruk dengan Bapak rohani kita, tidak harus dilanjutkan kepada putra-putri rohani kita. Nah, itu. Dan sudut pandang kita tentang Bapak surgawi tentu konsepnya berbeda dengan Bapak jasmani. Nah, indahnya adalah ternyata Bapak rohani itu merupakan jembatan kita mengenal Bapak surgawi lebih dalam. Tetapi kita harus tahu Bapak rohani itu manusia. Jadi bukan Tuhan. Nah, itu jangan sampai dituhankan. Oke, Pak Markus, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Ya.
ini pentingnya untuk kita mengenal hati Bapa, sehingga kita ini boleh menerima pemulihan. Ya. Pemulihan hati Bapa itu sangat penting sekali buat setiap hidup kita. Karena jika tidak ada pemulihan, seperti saya ini nggak punya background Bapa. Kenapa? Karena dari kecil saya tidak pernah melihat bapak saya. Ya. Jadi bimbingan Bapak itu kayak apa, saya tidak pernah kenal. Ya. Makanya kita harus mengenal, kita bersyukur ketemu dengan Bapak rohani. Ya. Bapak rohani, kita tahu bahwa dalam setiap hidup kita ini, kalau kita ini tidak mendapatkan satu pemulihan, maka kita akan memiliki atau kita akan melanjutkan hidup kerusakan, kehancuran hati Bapa sebelum kita. Maka dari situ kita dengan pengenalan hati Bapa ini kita boleh dipulihkan karena kita mengenal kasih-Nya. Ya. Mengenal kasih-Nya, yaitu kasih Kristus yang terjadi kepada Bapak rohani kita, dan Bapak rohani kita akan memulihkan kita tentunya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Ya, ini. Nah, ketika saya mendengar hal ini, saya melihat dari pagi, saya merenungkan betapa dahsyatnya Bapak kita, ya, baik Bapak rohani maupun Allah Bapa ini telah memulihkan kami, karena Bapak jasmani itu pasti terjadi kalau memang laki-laki itu bukan bencong, pasti jadi bapak karena dia dewasa akan nikah, ya, dan jadi bapak. Tetapi apakah kebapaan yang saya katakan pasti jadi bapak itu akan bisa membapai kepada generasinya atau anak-anaknya ini? Ini yang penting, ya. Sehingga anak-anak ini bisa melihat Allah dalam kehidupan bapaknya. Maka ini tanggung jawab bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan untuk memulihkan, ya, setiap generasi kita, anak-anak kita, supaya ketika mereka dipulihkan, saya yakin maka banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Nah, oleh sebab itu saya terdorong dengan hal ini untuk menjalin suatu hubungan, untuk mengenal kasih Bapa lebih dalam lagi, supaya pulihkan dan disempurnakan. Ya. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan buat kita malam hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ya, saya menangkap satu hal yang luar biasa dari yang disampaikan Pak Markus, yaitu satu hal tentang dosa generasi. Saya menyimpulkan begini. Ternyata dosa generasi itu ada 3. Bagaimana kita tidak menghormati generasi sebelumnya, dan kita tidak melayani generasi kita sekarang ini. Dan yang ketiga adalah tidak mempersiapkan generasi mendatang. Saya ulangi lagi, tidak menghormati generasi sebelumnya. Dalam artian, generasi sebelum kita, entah dia rohani atau tidak rohani, menurut kita harus belajar respect. Respect atau hormat itu bukan berarti setuju semuanya.
Karena bapak-bapak kita, orang tua kita, memang ada yang nggak rohani. Tapi kita belajar untuk hormat. Nah, yang kedua, kita belajar melayani generasi kita. Kalau kita nggak bisa melayani generasi kita, bagaimana kita bisa melayani yang ketiga, generasi mendatang? Kita perlu mempersiapkan generasi mendatang. Kita mempersiapkan generasi mendatang dengan cara memperlengkapi mereka, mendampingi mereka, memberi kesempatan buat mereka. Bahkan termasuk duduk bersama, berdiri bersama, makan bersama, melakukan kebersamaan, dan menerima mereka apa adanya. Pak Agus tadi sudah jelas. Lebih baik jujur, salah tapi jujur, daripada sudah salah, bohong lagi. 2 kali. Udah gitu pasti akan ditutup-tutupi terus. Dosa akan ditutupi dengan dosa, dan akhirnya kalau terbongkar, ngeri sekali. Jadi mari kita belajar jujur sejak dari hal yang kecil. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada yang lain, saya mau kembalikan kepada Pak Febri, pandanganmu sendiri tentang Bapak jasmani, Bapak rohani, dan Bapak surgawi. Ya, saya sendiri terlahir ini lengkap, mempunyai keluarga, ada papa, tapi tidak berfungsi sebagai papa. Jadi papa saya dari kecil itu maksudnya saya kecil, papa saya sudah banyakkan di luar kota, jadi saya tinggal sama mama dan koko saya sama adik saya. Kebetulan saya keluarga itu keluarga atlet. Papa saya karateka, termasuk koko saya juga itu. Jadi hari demi hari itu dilatih, dihajar untuk jadi atlet. Jadi kadang-kadang setiap hari pulang itu main berantem, disuruh tinju-tinjuan. Jadi inilah saya kalau saya melihat pandangan saya tuh, saya tidak punya hubungan dengan Bapak jasmani yang begitu erat, gitu. Makanya kalau saya melihat Bapak rohani, jujur dengan secara jujur, selama ada pelayanan di Batam, kita masih kekurangan Bapak rohani yang betul-betul bisa menuntun. Jadi saya sangat kehilangan sebetulnya waktu Om Yohanes harus meninggalkan Batam sebetulnya. Saya merasakan betul-betul Om Yohanes itu betul-betul membimbing saya waktu itu. Baru sebentar tapi harus ditinggalkan, jadi terputuslah ininya. Tapi pandangan saya sih sebagai tadi yang seperti Pak Agus bilang ya, memang kadang-kadang kalau saya merespek, mengintrospeksi dengan diri saya dengan Bapak jasmani saya. Makanya saya tidak mau mengulangi apa yang tidak ada hubungan itu. Makanya saya kepada anak-anak saya selalu membangun hubungan. Karena saya tidak mau mengulangi kesalahan yang lalu, yang generasi sebelumnya. Tapi saya selalu respect. Bapak saya masih ada, puji Tuhan, sempat kena stroke kemarin 2 tahun yang lalu. Dan sekarang Tuhan izinkan tetap kita merespek, tapi hubungan itu memang tidak terlalu dekat karena memang dari kecil tidak terlalu ada dengan Papa gitu. Jadi saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu, saya mempraktekkan kepada anak, apalagi karena saya mengenal kasih Kristus, saya dipertemukan istri, di mana keluarga besar istri itu yang sudah percaya Kristus. Jadi saya di situ yang merasakan betul-betul ada hati Bapa, dan dari situ saya belajar, saya mengenal kasih itu, dan saya belajar untuk mengasihi anak saya apa adanya. Ya, saya tahu saya masih belum sempurna, tapi saya belajar untuk terus melakukan kasih itu. Pandangan saya, Pak Ken. Ya, oke. Saya sangat bersyukur apa yang disampaikan oleh Pak Febri sangat luar biasa, dan bagi kita semua mau belajar
bahwa yang namanya memiliki hati Bapa ini betul-betul bukan gampang. Karena kita punya figur Bapa jasmani yang seringkali ternyata jauh dari sempurna. Jangankan sempurna, mendekati sempurna aja enggak, apalagi pada kenyataannya jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, mari kita belajar tetap respect dengan Bapa jasmani kita kalau masih ada. Kalaupun sudah meninggal, kita tetap respect dengan jasanya yang memberikan sumber buat kita, memberikan nama buat kita. Ya, seperti Pak Markus, nggak pernah jumpa, tapi tetaplah respect. Artinya, terima kasih Bapak, Anda jadi sumber saya, walaupun nggak pernah ketemu. Tapi kita mau belajar untuk menjadi Bapak yang hari ini, dan kalau para ibu yang ada di sini, belajar menjadi ibu, menjadi orang tua, baik jasmani maupun rohani. Mempersiapkan mereka di masa kini, mengajak mereka menghormati generasi sebelum mereka, dan mempersiapkan generasi mendatang. Artinya tidak egois. Belajar untuk tidak egois dalam pelayanan yang saya lakukan, penggembalaan, saya tidak melulu melayani sendirian, memberi kesempatan kepada yang lain. Dan saya percaya memberi kesempatan itu adalah sebuah kepercayaan. Kesempatan, kepercayaan, tanggung jawab, dan yang diberi kesempatan dan kepercayaan juga pasti akan memberikan timbal balik yang terbaik. Nah, oleh sebab itu mari kita saling menguatkan ya sebagai orang tua rohani. Ya, mungkin saya bisa serahkan ke Budian, coba apa yang menjadi kendala-kendala hari-hari ini sebagai orang tua, ya. Mari Budian, ya. Kendala-kendala termasuk kalau kemarin kita kan lagi ngobrol tentang ini apa yang namanya pendidikan seksual. Nah, itu penting, sedikit bisa dibagikan supaya para orang tua ini juga belajar mengajar anak-anaknya dengan benar. Karena di sini ada beberapa ibu, dari tadi hati Bapak rasanya termasuk hati ibu sebetulnya. Saya cuma mau tambahkan sebetulnya juga seorang wanita kalau suaminya masih ada, tugas sebagai hati Bapak ini lebih banyak kan difokuskan ke para ayah, para suami ya. Nah, apa fungsi hati ibu di situ? Hati Bapak kalau buat saya, kalau dalam keluarga, kasihnya ada, disiplinnya harus. Karena dia Bapak. Sebab anak tanpa disiplin kurang nanti besarnya itu pasti mudah terkena, mudah gampang berliku-liku jalannya ya. Nah, sementara itu seorang wanita apa tugasnya di dalam suatu rumah selain hati Bapak, saya rasa hati ibu juga penting karena biasanya ibu-ibu kan harusnya lebih detail. Dia juga menyangkut perasaan. Sometimes kadang yang namanya anak-anak tidak bisa lari ke bapaknya. Sekalipun bapaknya sangat sudah memiliki hati Bapak. Kadang ya, dalam suatu rumah tangga, dalam suatu keluarga. Nah, di sini peran fungsi ibu memperlengkapi. Pun kalau suaminya ternyata atau seorang yang harusnya menjadi bapak belum mempunyai hati bapak sepenuhnya. Nah, ini ibu seperti cadangannya harusnya memainkan peranan membuat bapaknya suaminya betul-betul mempunyai hati bapak, sementara dia pun memperlengkapi kekosongan apa yang hati bapak yang belum dimiliki suami, kalau ini dalam rumah tangga ya. Karena penting sekali bagi anak-anak melihat hati bapak itu ada dalam
sosok orang tuanya. Sehingga waktu dia besar, dia tidak memiliki kekosongan hati Bapak itu. Sebab seseorang yang tanpa hati Bapa, tanpa hati yang mengasihi pasti nantinya, tanpa hati yang mengampuni, tanpa hati yang bermurah hati. Nah, dari tadi saya perhatikan bapak-bapak di sini luar biasa. Cuman ada kalanya saya temukan kalau dalam sharingnya ibu-ibu, ada banyak ibu yang mengeluh karena suaminya tidak kunjung juga mempunyai hati Bapak. Nah, peran wanita juga bisa mengambil posisi itu jikalau suaminya tidak kunjung juga mempunyai hati Bapak sebelum keluarganya makin hancur. Termasuk kemarin dalam sebuah perbincangan, karena ini sudah dewasa semua ya. Akhir-akhir ini kita lihat di Indonesia kan pelecehan seksual luar biasa terjadinya. Bahkan semakin digerakkan. Yang menggerakkan pun kan para wanita yang langsung, saya tidak terima. Ayo kami melakukan, kita bergerak di sini, bergerak di situ. Bagaimana seorang pria bisa melakukan pelecehan seperti itu dengan bebasnya? Padahal kalau dia punya hati Bapak, dia pasti sadar nanti suatu hari aku besar, aku tidak mau anakku disakiti atau anakku menyakiti orang. Nah, ini fungsinya kita menerapkan hati Bapak, hati Ibu dalam suatu rumah tangga harus memiliki, kalau buat saya, harus memiliki. Sebuah pasangan dalam rumah tangga suami istri harus memiliki itu. Supaya itu benar-benar bisa diterapkan untuk anaknya, sehingga waktu besar dia tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dari firman. Dan saya ingatkan hati Ibu itu detail sekali. Sampai hal-hal yang kecil yang kelihatannya mungkin saking buat Bapak dia memberi. Bapak itu pemberi ya, sumber. Tadi Pak Agus, Pak Markus juga bilang, bahkan Pak Agus bilang, saya harus mencukupi anak saya. Nah, sebagai Bapak jasmani kadang anak-anak kita ini dari segi hati anak pasti kan meminta itu kepada bapaknya. Mengharapkan itu kepada bapaknya. Dari posisi kita sebagai orang tua itu mutlak harus kita belajar, sangat belajar untuk memiliki. Plus hati Ibu, tadi saya bawa kembali ke kasus-kasus pelecehan yang marak terjadi, plus yang saya sendiri sempat harus konselingi. Kadang hal-hal detail itu tidak terjamah, tidak terjangkau, tidak menjadi pembelajaran di dalam rumah kita. Kalau di sekolah itu dipelajari, tapi di pertemuan tatap muka. Nah, sementara ini pertemuan kan secara online, tidak dipelajari. Saya tanya anak-anak tentang hal-hal, ini meluas ke sini nggak apa-apa ya? Karena lanjutkan, karena ini penting. Dipagari sekarang kan, karena kasus juga di televisi itu luar biasa. Kalau kita miris sekali dengar sebagai orang tua, sedih sekali, oh jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi bahaya sekali saat orang tua, aku mempunyai kasih, tapi tidak memberikan pengajaran. Nanti kan anakku mengerti sendiri, tidak bisa. Bahkan harus diajarkan siang malam, harus diberi pengertian. Kalau saya lihat dulu zamannya anak saya yang besar maupun yang kecil itu melalui video di sekolah, tapi di pembelajaran tatap muka lah. Sementara sekarang di pembelajaran online ini tidak sempat diberikan waktu khusus untuk tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh disentuh. Utamanya kalau ke anak-anak yang SD. Sedangkan kalau ke anak-anak yang sudah junior atau senior high school, SMP atau SMA, dia lebih ke sikap fisik yang bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih berbahaya. Sehingga tidak terjadi pernikahan dini, tidak terjadi married by accident seperti itu. Nah, karena kalau hal itu terjadi, timbul luka dalam hati yang berkepanjangan. Dan nanti kalau sudah jadi luka hati, luka batin, ada trauma, itu inner healing-nya sulit sekali. Bahkan sampai dia nanti berumah tangga, penyembuhannya, pemulihannya akan sulit. Kalau sudah ada trauma-trauma seperti itu. Jadi, hati Bapak kalau saya harus dilengkapi dengan hati Ibu. Kecuali single parent, dia harus menjadi Bapak, menjadi Ibu.
Itu hatinya Bapak, hati Bapak surgawi itu sudah jelas mutlak harus orang tua parent ini sudah harus miliki. Kita belajar jadi parents. Karena bayangkan bagaimana hati anak. Kalau tadi berbicara hati Bapak, hati Ibu, bagaimana hati anak? Dia pasti ingin sekali melihat, rindu sekali melihat. Sampai tadi Pak Markus tidak mendapat Bapak jasmani, tapi bersyukur bertemu Bapak rohani, bahkan mungkin bukan satu tapi dua, sehingga kekosongannya terisi dengan Bapak rohani. Nah, kita yang masih ada, kita pandang anak-anak kita, hati anaknya seperti apa. Kebutuhannya itu mutlak harus kita, Tuhan mampukan kita pasti memiliki hati Bapak, hati anak. Sehingga enggak usah cari orang lain jauh-jauh. Oh, lihat kita sebagai Bapak jasmaninya, mereka menemukan hati Bapak rohani di dalam diri kita, hati Bapak surgawi dalam diri kita. Nah, tadi yang saya bicara tentang pendidikan seksual, kadang-kadang itu dianggap remeh sekali. Anak nanti pasti belajar sendiri, tidak bisa. Bahkan dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya sudah beli buku tentang pendidikan seks, saya berikan ke mereka untuk mereka baca. Kalau tidak ngerti, tanya dan dijelaskan. Mana yang boleh disentuh dan tidak. Kadang-kadang orang di jalan itu kurang ajar. Kita yang punya hati, yang jadi orang tua ini nggak terima. Tapi kadang anak-anak nggak paham. Itu kamu dilecehkan. Kadang-kadang nggak paham. Bahayanya di situ. Sehingga nanti lambat laun pergaulan bebas, efeknya meluas ke pergaulan bebas, pacaran yang over. Kemarin bahkan ada anak muda sharing sama saya, anak masih kuliah. Karena tidak bisa tatap muka, saya punya pacar secara online, ketemunya lewat Instagram DM. Dan yang terjadi, yang sering kita dengar di koran maupun di TV, kita baca di koran maupun kita lihat di TV, kok dimintain foto yang begini, yang begitu. Itu nyata real. Bahkan di kota sekecil tempat kami loh, Banyuwangi dibanding Batam yang gede, yang sudah ada Singapura masuk ya Pak Febri, ada pergaulan bebas yang sangat bebas seperti di Singapura masuk banyak sekali di Batam. Di kota sekecil ini pun sampai seperti itu. Dan si anak ternyata tidak mendapat penjelasan seperti itu. Karena dia memang tidak ada figur bapak di dalam rumahnya. Nah makanya bersyukur kalau kita kenal firman dan kita dijadikan Bapak, mempunyai hati Bapak yang bisa membagikan itu ke yang tidak memiliki. Jadi Bapak hati Ibu ya diperlengkapi. Ibu itu dalam hal yang detail, hal yang mungkin seolah-olah dipandang, dianggap, oh enggak perlu itu. Ternyata anak-anak itu kalau enggak diberitahu, bahkan sampai dewasa, sampai kuliah pun, oh itu salah ya Tante. Anak kuliah loh. Saya enggak perlu kirim foto seperti ini. Tidak. Kadang beberapa anak sungguh enggak mengerti karena di keluarganya tidak dijelaskan. Tidak diberi rambu-rambu peringatan. Nanti anakku tahu sendiri. Yang sering jadi pemikiran orang tua seperti itu. Nah, hati Bapak dilengkapi dengan hati Ibu yang detail. Menjelaskan, kita enggak boleh capek bilang, sudah capek aku ngandani terus, ngomongin terus. Enggak boleh. Enggak ada capeknya, itu masih tugas kita yang Tuhan percayakan buat kita. Itu Pak. Oke, ya saya percaya kalau kita teruskan ini bisa terus, karena bicara tentang hati Bapa, nanti bicara juga tentang hati Ibu. Lalu akan menyangkut tentang hati anak. Nah, saya bisa menyimpulkan begini. Kasih dan disiplin itu harus balance, ya, seimbang. Seperti buah roh dan karunia roh. Kemudian bicara tentang hati Bapa. Allah kita disebut El Shaddai. Ada sebuah panggilan El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Ya. Ada sebuah gambaran bahwa Allah itu penuh kuasa, Maha Kuasa, El Shaddai itu, tapi dia juga punya hati ibu. Digambarkan ada breast yang menyusui. Itulah Bapa kita
itu punya hati ibu juga, sisi keibuan. Jadi bukan hanya disiplin, tetapi juga penuh dengan kasih. Dan ini yang harus kita perhatikan. Seorang bapak, seorang ibu, atau di antara kita semua yang punya hubungan dengan seseorang, hubungannya itu buruk. Artinya hubungan buruk kita dengan seseorang atau beberapa orang di masa lalu yang belum dibereskan, biasanya akan memengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Contoh, kalau kita terluka dengan seseorang, kita cenderung untuk menarik diri supaya tidak terluka. Atau kita sudah pernah terluka, kita juga punya kecenderungan nggak mau dilukai, tapi malah menjadi kecenderungan untuk melukai karena belum beres dengan masa lalu. Harapan saya malam ini kita benar-benar beres dengan orang-orang yang pernah memperlakukan kita buruk di masa lalu. Sehingga di masa kini kita sudah mengalami pemulihan, sehingga ke depan kita ini bukan hanya dipulihkan, tetapi menjadi orang yang memulihkan. Ya, malam ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama, dan saya percaya Bu Nita Manurung sudah pasti akan banyak dapat pesan Tuhan lewat diskusi ini, ya, karena Ibu dipercaya untuk melayani generasi, ya. Sangat-sangat banyak. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Budian tadi, pendidikan seksual dengan cara yang sederhana, tidak vulgar. Nah, itu butuh hikmat luar biasa. Semua orang tua yang ada di sini, Bapak dan Ibu, mari kita mengajar anak kita dengan benar dan baik. Betul-betul, nanti kalau mau diskusikan lagi, bisa bertanya lagi di luar acara ini. Atau kita akan siapkan untuk acara-acara berikutnya, pemuridan berikutnya, untuk hal-hal yang lebih detail, tapi dalam waktu yang sekitar 1 jam ini. Ya, malam ini kita mau berdoa, kita akan akhiri acara kita. Saya berterima kasih buat waktunya kita semua untuk sama-sama mau belajar. Terima kasih Pak Febri yang mau mengajar kita, dan kita siap untuk diajar terus. Kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, malam ini kami menyadari kami belum sempurna, tapi Tuhan tolong sempurnakan kami. Sehingga hati Bapa ada pada kami, juga hati Ibu ada pada kami. Kami mau menghormati generasi sebelumnya, melayani generasi masa kini, dan juga melayani generasi yang mendatang. Tolong mampukan kami, Tuhan. Kami mau menikmati hati Bapa dan memiliki hati Bapa. Dalam nama Yesus. Turunkan segala berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, boleh dibuka kameranya sebentar. Mari dibuka kameranya sebentar, kita ambil foto sebentar. Saya gallery. Iya. Bentar ya. Oke. Ya, mari beri senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ya, kita akhiri acara kita malam ini. Kita berpisah. Selamat malam semuanya. Ya, Tuhan berkati, sehat selalu. Doa saya, kerinduan saya, suatu hari kita berjumpa tatap muka, bukan sekedar tatap layar. Iya, Ya, iya Pak. oke. Thank you Pak Ya, Ageng. Tuhan berkati. Thank you Ya, Pak Agung. sama-sama. Terima kasih Pak Febri. Pak Terima Febri. kasih, Maaf. Kasih Kak David. Ya, ya, Thank terima you. kasih Pak Kasih buat Agus, semuanya. Pak Markus, Bu Nita. Ya, Bagus. oke. Tuhan Kak berkati. Agus. Berkati. Bu Maria. Ya, Kasih. bye. Tuhan Berkati, berkati. Jess. Bye-bye Pak. Hello.